Kita masuk pagi hari pasalnya yang ke-58 dari kitab Mazmur. Kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang keempat, saudara. Ayatnya yang keempat. Bersama kita baca 1, 2, 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Saudara, ini bukan sebuah kata-kata penghakiman sebetulnya, tetapi dari berbagai macam sudut, saudara, apa yang dikatakan oleh Daud ini, saudara, ini punya alasan, ya. Dari sudut kedokteran kah, dari sudut apakah, ya saudara, bahwa hal yang seperti ini bukan sebuah penghakiman untuk seseorang, tetapi sebetulnya ini menjadi sebuah peringatan buat kita juga sebagai orang percaya. Daud bilang sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Apa sih sebetulnya? Daud lagi bicara tentang sebuah kekuatan, saudara. Kekuatan apa? Kekuatan genetika, kekuatan sebuah keturunan. Ya, bahwa kekuatan satu orang tua itu punya kekuatan untuk menurunkan, bukan hanya menghasilkan sebuah keturunan, tetapi juga menurunkan apa? Menurunkan sifat, menurunkan karakter. Ya. Orang tua itu bukan cuma menghasilkan anak, saudara, atau melahirkan anak atau membuahkan keturunan, tapi juga apa, saudara, menurunkan apa? Bukan cuma menurunkan keturunan, tapi juga menurunkan karakter. Karakter itu akan diturunkan juga. Suka atau tidak, saudara, sadar atau tidak, tetapi seperti itu. Bukan hanya keturunan itu sama mukanya, sama modelnya, saudara, ya. Dan kalau anak sama bapaknya sama, ya saudara, hidungnya apanya. Tapi juga kalau kita mau menyadari, saudara, bahwa seperti yang Daud tadi katakan, saudara, sama juga. Ada hal-hal yang sama. Dalam hal apa? Dalam hal sifat-sifatnya, karakternya, ini nurun. Ini nurun, saudara. Makanya Daud bilang sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Kenapa? Karena sebetulnya ya itu keturunan dari orang tua itu sudah ada, sudah diturunkan dalam diri daripada anak itu. Percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, tetapi itu sudah ada genetika yang diturunkan, bukan cuma darahnya, bukan cuma apanya, tetapi bicara tentang karakter di sini, bicara tentang tabiat di sini. Itulah sebabnya, saudara, ini menjadi sebuah peringatan buat saya dan saudara. Artinya saya mau bilang begini, saudara. Kalau ada anak-anak kita yang kemudian jadi seperti apa dan jadi seperti apa, saudara, bukan seperti yang kita harapkan, maaf, saudara, itu bukan hasil dari sebuah kesalahan mereka sepenuhnya, tetapi ada sesuatu yang sudah diturunkan dari orang tuanya, yaitu kita. Ada sesuatu yang sudah diturunkan dari kita kepada mereka. Apa itu? Tabiat, karakter. Jadi kita nggak bisa menjudge mereka, dasar anak ini ya begini, ya dasar, nggak bisa. Belum lagi ditambah, kalau saya merenungkan, belum lagi ditambah dengan apa? Dengan cara kita mendidik mereka, dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka, dengan cara kita berinteraksi dengan mereka. Ditambah lagi dengan apa? Dengan lingkungan sekitar mereka yang tidak terjaga mungkin. Kita singkirkan, saudara, hal-hal yang seperti itu. Kita coba pisahkan dulu. Kita fokus kepada hal yang ini. Bagaimana kekuatan genetika itu, saudara, itu punya kekuatan, punya pengaruh yang cukup besar untuk apa?
Untuk menentukan anak ini jadi seperti apa, memiliki karakter seperti apa. Kenapa? Yang tadi saya katakan, diturunkan dari orang tuanya. Siapa orang tuanya? Papanya, mamanya. Kalau anak ini malas, ya maaf sudah. Dia nggak malas karena karakternya, tapi ada sesuatu yang diturunkan. Belum lagi saya katakan, belum lagi dia melihat apa yang dia lihat, belum lagi dia mendengar apa yang dia dengar. Tiap hari di mana? Ya di rumah. Sudah ada bibit yang seperti itu, ditambah lagi, disuburkan lagi dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Itulah sebabnya, saudara. Ya. Adakah kita merenungkan hal itu, sehingga apa? Perenungan kita akan membuat kita semakin berhati-hati. Perenungan kita akan membuat kita jadi berwaspada. Berwaspada dengan apa? Dengan cara ya kita memperhatikan apa yang kita pertontonkan kepada mereka, apa yang kita tampilkan kepada mereka. Omongan-omongan seperti apa yang kita mau perdengarkan kepada mereka? Hal-hal apa yang kita mau tampilkan untuk mereka lihat dalam hidup kita? Kadang kalau kita cuma bilang, oh, anak-anak ini susah diatur, anak-anak. Tapi ketika saya membaca ini, Bapak Saudara, sekali lagi Daud bukan sedang menghakimi, Daud bukan lagi sedang menjudge orang-orang ini, Saudara. Karena sepertinya kasar gitu. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah selesai. Artinya begini, saudara, kefasikan itu sudah diturunkan. Dari mana? Dari orang tua. Roh pendusta itu, spirit pendusta itu, saudara, sudah diturunkan di kapan? Ya, dari orang tua. Dan masih banyak hal lain lagi, saudara. Tergantung seperti apa orang tua. Makanya dunia bilang, sudah punya pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohon. Enggak, sama-sama kita mau merenung, saudara. Sama-sama kita mau mengintrospeksi diri. Sama-sama kita mau mengevaluasi diri. Kita lihat ada anak-anak yang gak berempati sama orang. Orang tuanya juga memang gak berempati. Ini, saudara. Jadi bagaimana kemudian, saudara, makanya saya katakan, bagaimana kemudian kita berbicara tentang keturunan kita ke depan, keturunan kita yang kemudian, saudara. Karena yang saya lihat, saudara, keturunan-keturunan itu semakin mengalami yang namanya penurunan kualitas. Orang tuanya sungguh-sungguh, anaknya udah mulai nggak begitu banget. Nah, jadi seperti apa nanti cucu? Ya. Orang tuanya melayani, anaknya udah nggak peduli melayani. Kayak apa kemudian selanjutnya? Itu kan terjadi, sudah penurunan. Ini Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang harus jadi perenungan kita, saudara. Ini yang harus menjadi evaluasi buat kita. Kalaupun saudara itu sudah diturunkan, tetapi paling tidak ada hal yang sebetulnya bisa kita perbaiki. Apa itu? Kita memperbaiki apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Ada amin, saudara. Ya. Apa yang kita sampaikan, perkataan-perkataan kita, dan apa yang mereka lihat lewat hidup kita, paling tidak, saudara, kalau kemarin kita sudah nggak bisa merubah ya, karena waktu itu mungkin kadar rohani kita belum cukup, kadar pengertian kita, kadar iman kita belum bertumbuh dengan benar.
Tapi paling tidak hari-hari ini ada hal yang kita bisa perbaiki. Apa itu, saudara? Menampilkan sebuah tontonan dan hal-hal yang didengar oleh mereka adalah sesuatu yang baik, adalah sesuatu yang berpengaruh yang positif, bukan lagi negatif. Genetika itu sudah nggak bisa dihapus, sudah terjadi, ya, masa lalu udah. Tapi kemudian yang saya katakan, hal ini seringkali ditambah lagi dengan apa yang mereka dengar tiap hari di rumah, apa yang mereka lihat selalu, saudara, di rumah. Sehingga itu semakin mempertebal, itu semakin membulatkan karakter yang nggak baik dalam diri mereka. Itulah sebabnya saya katakan, hal yang kemarin kita sudah nggak bisa rubah, tetapi hari-hari ini kita masih bisa buat sesuatu. Memperbaiki apa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan di depan mereka. Dan saya percaya itu punya pengaruh yang positif. Ada amin, saudara. Ketika kata-kata kita, ya, kata-kata kita enggak lagi sembarangan. Tontonan penampilan yang kita tampilkan, kita semakin jadi orang tua yang berhati-hati. Artinya bukan bermunafik, sudah, tetapi kita mulai belajar jadi pelaku firman dalam hidup kita. Maka saya percaya mereka juga nonton, mereka juga melihat, mereka juga menilai. Mereka juga akan melihat tentang bagaimana komitmen kita sama Tuhan. Mereka juga akan melihat tentang bagaimana komitmen kita, kesetiaan kita dalam pelayanan. Itu mereka tonton, itu suka atau tidak, sadar atau tidak, itu akan berpengaruh masuk. Jadi sebuah nilai-nilai hidup yang mereka yang akan membentuk hidup mereka. Tolong kita, ya, saudara, supaya hal-hal seperti ini, ya, kita masih punya banyak waktu. Selama kita hidup, kita masih punya banyak waktu untuk memperbaiki banyak hal. Bukan hanya hidup kita yang kita perbaiki, tapi bagaimana keturunan kita selanjutnya. Karena dengan mereka melihat sebuah perubahan dari hidup kita, saya percaya itu juga akan berpengaruh besar dalam hidup mereka, dalam pembentukan karakter mereka. Itu juga akan menjadi pengaruh yang positif buat mereka. Nah, tolong kita, Bapak Saudara. Ini bagian yang pertama. Kita masuk pada bagian yang kedua, Bapak Saudara. Ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Orang berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Saudara, hari-hari ini saudara, ada sebuah cara pandang yang buat saya agak sedikit membingungkan. Buat saya agak sedikit membingungkan. Apa itu, saudara? Apa namanya? Cari Tuhan. Apa namanya? Cari Tuhan. Jangan cari berkat. Satu sisi itu benar, saudara. Setuju, saya sangat setuju sekali. Tapi saya harus bilang begini, ya. Hidup jadi orang benar itu jangan karena mau dapat upah. Ya, ke gereja ibadah tuh jangan. Satu sisi itu benar, tetapi satu sisi yang pasti saya mau bilang begini, sisi yang nilai-nilai yang saya mau bilang begini, seperti yang Daud bilang, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Ada amin, saudara. Mau diakui, mau diapain, mau coba dihilangkan, mau coba nggak diakui, mau coba bagaimana dengan kalimat-kalimat yang seperti apapun ditampilkan, tetapi intinya begini, untuk orang benar pasti ada pahala. Ada amin, saudara. Itu pasti ada pahala. Benar. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan melayani jangan cari upah, itu benar. Ibadah bukan cari berkat, tapi cari, itu benar. Melakukan kebenaran bukan karena supaya diberkati,
tapi supaya hidup berkenan sama Tuhan. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Tapi intinya, pokoknya intinya sudah, inti di balik semuanya, inti paling besarnya, inti utamanya bahwa ini yang Daud katakan, sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu adalah sesuatu kata yang sedang mau memastikan gitu. Nggak ada tawar-menawar di sini. Bahwa apa, saudara? Ada pahala bagi orang benar. Ada amin, saudara. Kalau hidup kita belajar melakukan kebenaran, kalau hidup kita belajar melakukan sesuatu yang berkenan sama Tuhan, ada pahala. Kenapa? Untuk masuk surga, katanya saudara, bukan masuk surga itu bukan karena berbuat baik. Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang kadang-kala buat saya sendiri sebagai hamba Tuhan agak membingungkan. Buat masuk surga tuh, yang berbuat baik itu bukan buat masuk surga. Jadi kalimatnya ya betul, saudara. Ya, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan, tapi juga berbuat baik itu menjadi sebuah syarat untuk kita masuk surga. Bukan berbuat baik yang membuat kita masuk surga, tapi orang benar harus melakukan perbuatan baik. Itu benar. Dan perbuatan baik dari orang benar itu akan memastikan dia untuk dia mengalami keselamatan. Karena kalau orang benar orang yang diselamatkan, tapi kemudian perbuatan yang tidak benar, maka jauh nanti, jauh. Jadi perbuatan baik itu harus selalu mengikuti hidup kita. Baik dalam hal urusan kekekalan, baik dalam urusan apa? Urusan yang sekarang di bumi. Bicara tentang berkat, bicara tentang keberuntungan hidup. Seringkali saya bilang begini, sudah. Nggak usah kita bicara tentang benar. Ya, kalau benar itu memang akan berurusannya sama sorga. Tapi saya mau bilang begini, di bawah perbuatan benar itu ada yang disebut dengan perbuatan etika. Sama-sama bilang sama saya, etika, saudara. Etika. Saudara, kalau saya saudara, ini bicara tentang etika. Ini nggak ada kait buat saya. Ini nggak ada kaitannya sama sorga. Nggak ada. Tapi kalau saudara nggak memperhatikan tentang etika, saudara akan jadi satu pribadi yang nggak disukai sama orang. Dan kalau sudah jadi satu pribadi yang nggak disukai sama orang, ada banyak pintu di depan saudara yang tertutup. Kalau ngobrol sama orang petantang, peteng-teng. Kalau orang ngobrol sama orang nggak sopan, ya. Kalau saudara ngobrol sama orang, saudara anggap kegedean, wah, saudara kan nggak disukai sama orang. Maaf, saudara akan begini, orang akan begini sama. Orang nggak akan respect sama. Saya nih ngobrol sama saudara lagi curhat, saudara lagi konseling, lalu wah, Daniel. Maaf, itu etika. Ada kaitannya sama surga? Enggak ada. Enggak ada. Tapi respect saudara sama saya jadi turun. Dan ada banyak hal lagi dampak-dampak dari semuanya. Itu baru bicara tentang etika. Apa? Saya main ke rumah saudara, saya main tamu. Begitu, aduh senang pagem, aduh tumben main, ya pas tumben main, ya tumben main, nunggu makan siang, ya. Udah makan siang, nanti makan malam, udah dibalik-balik, sudah ya. Pertama, aduh senang pagem, main lama pisan, ya iya sekali sudah. Skiki memohon maning, di bel dibuka-buka. Paham dibuka-buka. WA Ci, di mana Ci? Aduh, pura-pura gak ada sinyal sudah. Etika. Ya. Terus saya serese banget gitu, buka kulkas, apa gitu, makan semua. Terus ada makanan sisa, tak bawa ya Ci ya. Awal-awal bawa baik, aduh senang. Terus baik, terus tutup lawannya. Ya. Kulkas kosong. Kulkas kosong bakalan kosong.
Etika saja sudah membuat ada banyak pintu yang tertutup, apalagi kalau kita bicara tentang kebenaran. Ngerti ya saudara? Etika itu gak ada urusan sama surga loh. Apa karena saya mau bawa makanan, main kelamaan di rumah saudara, terus saya nggak sopan makan, orang belum pada makan, saya udah makan tak habisin. Apa ada urusan sama surga? Buat saya sih nggak begitu saudara. Tapi akhirnya apa? Bikin orang nggak respect sama saya. Dan mulai itu dari mulut ke mulut orang ngomong, dolar ampun ya, beli nyangka. Nah itu saudara kata-katanya itu, beli nyangka ya, mangane astagfirullahaladzim, beli cukup orang, ikut kulkas 3 bayi kabeh. Bari ngomong, ini anak saya kuliah duit nggak ada. Ya itu udah ngerusak tuh saudara. Dan siapa yang ngerusak nama saya? Saya sendiri. Etika. Karena saya melanggar etika, norma-norma secara umum. Apalagi kalau kita bicara tentang benar. Saya jaga etika, orang hormat sama saya, orang respect sama saya, orang menghargai saya. Kalau apa? Kalau saya hidup menjalani dengan etika yang benar. Saya pernah kesel, saudara. Saya pernah kesel. Jujur saya pernah kesel. Dan itu jadi masalah. Tapi buat saya ya bagus. Satu saat, saya kalau dulu, saya nggak tahu ada ibu-ibu yang dulu suka besuk, kayaknya udah nggak ada. Dulu saya suka besuk sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh sayang sama saya. Ya. Ibu-ibu sayang sama saya. Kalau sudah makan siang, kita mau besok berangkat jam 10. Nanti kalau sudah jam 12, setengah 1, "Po, mau makan apa, Po?" "Terserah." Saya selalu jawab dengan kata terserah. Saya nggak bilang, "Makan itu bayu, seafood, makan itu bayu yang mahal gitu." Enggak, ya terserah mau apa baik. Selalu sampai hari ini kalau saya ditanya selalu saya jawabkan terserah. Supaya jangan ngatur gitu sudah. Apa bayi yang dikasih saya makan. Nah saya sudah dulu ada pengerja saya. Ditanya mereka, "Mau makan apa?" "Ayam goreng kan." Bosen. Pengerja ditanya, "Makan ayam goreng." Bosen. Waduh, saya langsung emosi. Saya langsung cari cara untuk ngeluarin mereka. Nggak sopan. Nggak sopan. Buat saya nih saudara, ya, saya nih anak gembala waktu itu. Ya. Tapi setiap kali kalau saya ditanya sama orang, ibu-ibu, "Mau makan apa, Po?" "Terserah tante, apa baik." Ini ditanya, "Mau makan apa pagi ini, hari ini mau dikirimin apa?" Mereka enak bisa, terus saya nggak pernah dikirimin ayam, mereka dikirimin ayam tiap hari. Bukan saya cemburu sama ibu, enggak sama sekali, tidak. Tapi yang membuat saya nih yang nggak pantas gitu. "Mau makan apa?" "Ayam." Bosen. Sambil jawabnya sambil ngeleos. Karena di depan saya bosen. Wah, keren banget. Etika. Kalau saudara langgar etikanya, nggak usah bicara tentang kebenaran firman. Etika. Ada banyak masalah-masalah yang sudah akan ada. Ada banyak pintu-pintu yang macet. Dibuka bisa sih, tapi rada angel. Tapi coba kalau saudara belajar melakukan etika dengan benar, saudara disenangi orang. Bukan dikasihani orang ya. Jangan pernah bangga kalau saudara dikasihani orang, tapi disenangi orang. Kalau dikasihani orang nggak mau, saya nggak mau dikasihani orang. Nggak kepengen. Biar saya begini sudah, saya nggak mau dikasihani orang. Buat saya kalau saya dikasihani orang, itu sebuah penghinaan. Apalagi Daud bilang begini, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Ada amin saudara? Amin. Pahala. Orang yang melakukan etika saja ada sesuatu yang dia bisa dapat.
Apalagi kalau dia melakukan sebuah kebenaran, firman yang dia lakukan, wah, pahala. Bukan cuma disenangi orang, tapi ada pahala. Apa ya pahala? Ya berkat lah, sesuatu yang lebih tinggi lagi, pahala. Dan biarlah ini, saudara, ini yang kita jaga, ya, bahwa percayalah dalam setiap apa yang kita kerjakan, hal-hal yang kita buat sesuai sama firman Tuhan, ada berkat Tuhan di dalamnya, ada amin. Enggak nol. Maaf, saudara nyapa orang saja, nyapa orang, tante, pagi tante, itu ada dampak, ada dampak. Besok-besok ketemu lagi, saudara paling enggak dikasih permen. Paling enggak tuh. Si tantenya senang ya saudara, dikasih permen. Ada permen mau tak? Paling tidak. Kalau dia ada serabi, saudara beli 2, paling enggak dia saudara kasih apa? Oh iya, saya percaya. Ada dampak. Dari etika saja yang saudara lakukan ada dampak. Ada sesuatu yang saudara pasti peroleh. Dan kadang kalau ada banyak anak Tuhan bilang begitu, benar melakukan firman tapi belum ada apa-apa. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Udah ngelakuin firman begini, ngelakuin firman begitu, enggak dapat apa. Enggak mungkin. Dalam nama Yesus saya katakan, enggak mungkin. Saya bandingkan dengan orang yang melakukan etika. Etika itu jauh sama firman. Tingkatannya di bawah firman. Etika itu hanya peraturan manusia supaya manusia jadi baik hubungannya. Karena kalau orang nggak beretika jadi berantakan. Jadi nggak enak ini ya. Kayak maaf nih saudara, saya nih ya lagi khotbah terus coba Kiki anak-anak tegak tapi rada sedikit dulu. Mengkonon maning. Tambah hilang. Soalnya ya 10 hari bebis, 10 hari itu jemaat lu pada kita. Aduh ampun bro, beli sopan nemen. Tambah tua tambah berlangkah etika ya. Harus bilang begitu. Ikut agam tambah tua lah, tambah otaknya beli jalan. Betul nggak sih? Ada dampak. Dan saya mau bilang, pastikan lagi, ketika engkau dan saya melakukan firman, pasti ada dampak, ada amin, saudara. Ada berkat, ada pahala dari kejujuranmu, dari ketaatanmu sama Tuhan, dari kesetiaanmu, dari korbanmu, dari apapun yang kau lakukan, saudara. Berdasarkan kebenaran firman yang kau lakukan, maka Daud bilang, ada pahala untuk semuanya. Ada amin, saudara. Ini yang seringkali jadi gamang gitu, jadi gamang, jadi nggak jelas ya, melayani apa tapi nggak. Saya lihat banyak orang, mereka yang belajar melakukan kebenaran, saudara. Mereka terus, bukan sesaat ya, bukan kadang-kadang, saudara. Nah, itu yang jadi masalahnya. Kadang-kadang kita musiman. Tapi bagaimana kita belajar mengkomitmenkan diri, sudah berkomitmen untuk melakukan terus menerus. Dihargai nggak dihargai, dilihat nggak dilihat, ada upah atau nggak ada upah saat itu. Tapi kita terus melakukan. Hasil yang pasti ada. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Ada amin, saudara. Ini yang harus kita tanamkan. Ini yang kita harus tanamkan dalam hati kita. Ya. Pertanyaannya adalah, benarkah kita melakukan kebenaran, ataukah kita merasa diri kita sudah melakukan kebenaran? Itu kan beda lagi, saudara. Ya, biarlah pagi ini, saudara, ya, setiap kita terus dirangsang, ya. Firman ini merangsang kita. Firman ini merangsang, menggairahkan kita lagi untuk apa? Jangan berhenti, saudara. Paulus bilang begini, jangan berhenti berbuat baik, jangan lelah berbuat baik, karena satu saat kalau tiba waktunya kita akan menuai.
Ada amin saudaraku. Kata Paulus bilang begitu. Jangan jemu berbuat baik. Jangan jemu. Nanti ada saatnya, tiba saatnya kita akan menuai yang baik. Kadang-kadang kita jemu tuh saudara, 1 kali, 2 kali. Nah itu kalau kita apa? Kalau kita terlalu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran firman hanya berdasarkan upah. Akhirnya apa? 1 kali belum dapat, ya wis 2 kali. 2 kali belum dapat, ya wis 3 kali. 3 kali juga belum dapat. Nah itu memang salah, saudara. Kalau saudara melakukan kebenaran hanya berdasarkan upah, pada akhirnya apa? Bikin kita jadi gampang down, gampang hilang semangat. Jadi lakukanlah kebenaran karena apa? Karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Keselamatan itulah yang saudara jaga lewat apa? Lewat perbuatan benar yang sudah kerjakan. Tapi nanti bonusnya apa? Berkat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi sudah setiap janji. Setiap janji-Mu Tuhan,
negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di Tuhan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam. Kirimkan bersama kami bagi semua gereja Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan ke setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan. Selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkan pagi hari kami percaya. Tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah di bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.